Kalau kita untuk menghilangkan kesyirikan cara zahir itu mudah. Banyak penyampaian dari ulama-ulama bahwa kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kita harus sembah Allah. Tidak boleh kita sembah patung. Tidak boleh kita sembah yaitu manusia atau lainnya, makhluk-makhluk ini. Sebab Allah itu adalah takkan langit dan bumi. Allahnya orang yang puji danyo, udip danyo, pemati danyo, puji dan janjuk rezeki segalanya dari Allah. Jadi oleh karenanya baik kita sembah selain Allahnya bandung danyo mumpung. Cuma mereka yang tidak tahu, jangan mereka menyembah diri mereka. Makna menyembah diri yaitu kita yaitu melihat bahwa tanyo kacarong tuwo kepada Allah, tanyo karena jabatan tuwo kepada Allah, tanyo karena peng tuwo kepada Allah. Jadi lupa katanya bahwa do tanyo sehat tanyo, na peng tanyo, na pangkat tanyo, na jabatan tanyo yang bandung teka dari Allah. Terhijab Allah oleh diri tanyo. Terhijab Allah oleh diri tanyo itu dikatakan juga syirik. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi artinya tanyo memperserikatkan Allah dengan diri tanyo. Maka ajaran tauhid tasawuf, tauhid sufinya supaya jangan terhijab Allah oleh diri tanyo. Maka diri tanyo harus terhancurkan, terleburkan, wate gedanyo bermakrifat kepada Allah. Yang dikatakan diri adalah tubuh katanya dikatakan diri yang terjadi dari api angin tanah. Dan juga yang dikatakan diri nyawang tanyo, penyebab tanyo udip. Tanyo bisa berpikir, berpercaya indera, bisa bertanya bergerak, berjalan, nyawang. Jadi makanya nyawang dan tubuhnya itu dikatakan diri. Tanya berpegang kepada tubuh dan nyawang danyo. Tanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh dan nyawang danyo adalah ciptaan Allah. Maka danyo tidak boleh berpegang kepada tubuh dan nyawang danyo. Berarti tubuh dan nyawang danyo makhluk Allah. Harus dapat terhilangkan tubuh dan nyawang danyo yaitu ke dalam kekuasaan Allah, ke dalam ilmu Allah. Makanya setelah hilang di dalam sifat Allah, maka tanyo dapat menghilangkan tubuh dan nyawang kepada zat Allah semata-mata. Tanyo tidak ada sama sekali. Maka untuk mengembalikan diri tanyo kepada tidak ada sama sekali, Adam Mahad istilahnya. Wujud Mahad adalah Allah Subhanahu wa taala. Zatnya dan sifatnya, maka penyebab ada alam semesta. Jadi untuk hilang syirik yang tersembunyi di dalam batin tanyo, nyoku diajarkan tauhid tasawuf, tauhid sufi.
Itulah makna Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa tidak ada syirik, tidak ada nifaq, tidak ada keraguan, tidak diperfungsikan Allah dengan selain Allah, termasuk dengan diri dan jadi bila mana orang mengatakan bahwa engkau siapa? Saya tidak siapa-siapa. Mengapa saya tidak siapa-siapa? Karena saya ini adalah ciptaan Allah, diadakan oleh Allah. Makanya saya tidak siapa-siapa. Yang ada hanya Allah semata. Jadi untuk mengkaji yang lainnya rupa, nyo telah gaduh di dalam ajaran Islam pada masanya. Cuma nak didendang-dendangkan oleh orang ulama dan tanya pegah sih tak dendang-dendangkan, yaitu udip tubuh nun syariah bahakikat kon udip roh. Bahakikat udip siapa? Udip Allah. Tidak ada hidup kita pada hakikat. Jadi oleh karena itu, makanya kita perlu kembali kepada Allah supaya kita dapat menghilangkan wujud diri kita ini, dapat menghilangkan tubuh dan nyawa kita, hanya teringat Allah dan sifatnya. Itulah sebagai dasar ketauhidan, tauhid yang dipegang oleh urung-urung lama yang menilai, yaitu urung yang berpahaman kesufian. Para hadirin hadirat sekalian, makanya orang-orang yang bertauhid tasawuf, sufi, dia itu tidak teringat selain Allah, hanya Allah, karena dia dari Allah. Pamayi tanya wate temayang, namanya temayang, pakai semayang urung tasawuf. Orang tasawufnya sembahyang pakai niat. Nah, tanya harus sembahyangnya pakai niat. Dalam takbiratul ihram tanya ada pasang nit. Nit itu harus diperbagus dengan ilmu. Ilmu dalam nit sembahyang tanya pakai kasat tarat tayin. Jadi bahwa itu yang diajarkan oleh guru-guru tanya dan dari Nabi kitanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperbagus nih tanyo adalah sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah bagus nih dengan ilmu, kemudian diazamkan itu niat. Makna diazamkan itu artinya dikokoh. Pamanya tanya temayang, dan temayang luhur rakaat mengikut imam atau hanya mengikut imam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah niat itu sesuai dengan ilmu, kokohkan niat supaya jangan berubah niat. Yang kita lakukan itu secara jazam, pasti, dengan makna bahwa supaya jangan berubah niat. Artinya untuk tamu niat dalam sembahyang, oh sembahyang tak kubur. Berarti menyuhana dengan azam, dengan jazam, tak kokohkan niat. Waktu bernit kau lain dengan nyanyi harus dengan azam.
dengan jazam, tak kokohkan ni supaya jangan berubah ni. Kemudian ni atau kasat tadi, ni sembahyang itu harus dibersihkan dari riya dan ujub. Ulun lempubu temayangnya kau kena kalian deko kau lembangga lun dengan temayangnya, tidak, bahwa sembahyang yang dilakukannya adalah merupakan dari taufik dan inayah Allah, supaya baik lumah buatnya sehingga tanya bangga ataupun tanya perlihatkan sembahyang tanya kugap hana tak bersihkan niatnya daripada riya dan ujub. Setelah kasat nit tak bersihkan daripada riya dan ujub, kemudian harus terlihat bagi katanya bahwa tanya berniat ini itu datang dari Allah, itu datang dari sifat Allah, itu datang dari Allah. Kan dengan istilah dengan syuhud, tersaksikan Allah perbuatan dan sifatnya, yang bahwa sifat itu berdiri pada zatnya, baru Allahu Akbar, supaya nit dan kasat itu benar. Jadi pengkajian tasawufnya bukan sekedar untuk mendapatkan ilmu, tetapi supaya yang terdapatkan ilmu itu harus terbersihkan dari terkokohkan, terkuat, kemudian bersihkan daripada riya dan ujub, kemudian harus terlihat bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari tanya. Karena segala sesuatunya menyuhana digerakkan oleh Allah, tanya tidak bisa bergerak. Menyuhana diizinkan Allah, tanya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua telah diatur oleh Allah dalam ilmunya. Itu semua telah diatur oleh Allah dalam kadarnya pada asal. Jadi dengan demikian maka kasat hanya sama. Artinya kasat sama, artinya mulai dari awal tanya dapat bersama Allah di dalam melakukan ibadah. Jadi salat-salat orang yang zuhud, yang tidak tersangkut dengan selain Allah di dalam dia melakukan salat, itu lebih baik daripada beribu-ribu rakaat orang yang tersangkut salatnya dengan selain Allah. Jadi tauhid tasawufnya untuk memperbagus amal agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anda di dalam memandang Allah tidak teringat lagi perbuatan anda di dalam perbuatan Allah, itu dikatakan tauhid af'al. Tidak teringat sifat anda dalam sifat Allah, itu dikatakan tauhid sifat. Tidak teringat lagi zat anda, sir anda dalam mengingat zat Allah, hilang semua, itu dikatakan tauhid zat. Itulah tauhid irfani atau tauhid hakiki yang diajarkan di dalam tauhid tasawuf.